Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya dan perkenalkan, nama saya Dava Maresa dari kelas PBI 2A, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi. Dengan materi ini ya tentang giving and asking opinion. Maka dari itu tolong disimak baik-baik materinya. Saya akan menyampaikannya lewat PPT. Oke, jadi di sini adalah ada materi berkenaan tentang giving and asking opinion in English. Oke, kita mulai. Giving and asking opinion. Opini adalah hal yang sering kali muncul di kehidupan sehari-hari, entah itu opini yang maksudnya mendukung atau bertentangan. Opini ini adalah sebuah ungkapan dari seseorang mengenai suatu pendapatnya. Setiap orang tentunya memiliki opininya masing-masing. Ketika menyampaikan sebuah opini, sangat penting bagi seseorang untuk menyampaikan alasan yang konkret dari opininya. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan juga. Dan kata kerja yang biasanya dipakai ketika kita berbicara soal opini adalah diantaranya agree, believe, recon, doubt, assume, don't agree, atau don't think. Contoh giving and asking opinion. Beberapa contoh kata untuk memulai pembicaraan mengenai opini diantaranya adalah in my opinion, I think. Dan contoh ketika kita setuju akan sebuah opini diantaranya of course, that's absolutely right, I agree with that opinion. Jadi misalkan ada seseorang yang bertanya kepada kita tentang opini kita akan sesuatu, kita bisa jawab in my opinion, atau I think, atau I can assume that. Dan jika kita setuju pada opini seseorang, kita bisa membalasnya dengan of course, that's absolutely right, atau I agree with that opinion, atau lebih simpelnya itu bisa dengan I agree gitu. Lanjut dengan beberapa contoh kata untuk memulai pembicaraan mengenai opini, diantaranya bisa juga I reckon atau according to me, seperti yang tadi kita bahas. Dan contoh kata ketika kita tidak setuju akan sebuah opini, diantaranya I'm not sure with that, I don't agree with you on, or I disagree with you. Begitu. Oke, di sini ada contoh dialog atau opini beserta tanggapannya adalah smoking should be banned in public. Itu adalah mosinya atau topiknya. Smoking should be banned in public places. Dan kita bisa jika kita setuju akan suatu hal atau hal tersebut, kita bisa menggunakan kalimat I totally agree with that, smoking should be banned in public places. Atau sebaliknya, jika kita tidak setuju, kita bisa menggunakan kalimat I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Kita bisa kasih opininya, atau kita bisa kasih alasan kenapa kita tidak setuju dengan hal ini, karena mungkin merokok di tempat umum itu sah-sah saja jika kita berada di tempat yang pas atau di tempat yang selayaknya untuk merokok gitu. Begitu. Dan mungkin sekian penjelasan tentang giving and asking opinion in English dari saya, Dava Maresa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita berada di interface awal di aplikasi Quizizz, di mana aplikasi ini bisa memberikan fitur-fitur untuk membuat soal atau membuat quiz. Dan di quiz di sini kita akan mengerjakan quiz yang berkenaan dengan giving and asking opinion. Kita bisa langsung pencet quiz langsung di sini. Dan ada 3 mode. Kalian bisa pilih mode klasik. Oke. Di sini kita akan sebagai host ya, atau yang membuat quiz. Di sini kita bisa langsung memencet link yang ada di sini untuk bisa memulai quiznya. Nah, oke. Nanti kita bisa pindah juga ke quizzes yang ada di sini. Tinggal kita pencet mulai aja. Oke, kita ganti nama dulu. Ini bisa ganti username. Mari saja mulai mungkin. Oke. Nah, nanti di sini kita tinggal nunggu host kita untuk memulai soalnya gitu. Kita bisa pencet mulai. Nah, kita kembali ke tab yang selanjutnya atau tab yang kita sebagai siswa. Oke, kita bisa mulai menjawab pertanyaan di sini.
ada apa yang dimaksud dengan opini. Ini ungkapan seseorang mengenai pendapatnya. Karena kita sudah bahas sebelumnya ya di PPT yang tadi. Pilih semua opsi yang benar. Contoh tanggapan jika kita setuju akan suatu opini adalah that's absolutely right dan I agree with that. Oke, betul. Kalimat yang tepat untuk menanggapi jika seseorang meminta pendapat kepada kamu adalah ada no thanks, thank you, in my opinion, atau you're welcome. Kita bisa pilih in my opinion. Contoh tanggapan jika kita tidak setuju akan suatu opini. Jika kita tidak setuju akan, misalkan teman kamu itu memberikan sebuah opininya tentang suatu hal dan kita tidak setuju akan opini dia, kita bisa memberikan kalimat itu I'm not sure with that sama I don't agree with it. Oke, kita udah 4 betul di sini. Poin kita 3210. Dan ini pertanyaan terakhir. Berikut contoh kata kerja yang biasa dipakai ketika kita akan memberikan sebuah opini. Semua jawaban benar. Oke, 5 pertanyaan betul semua. Dan di sini ada beberapa meme juga untuk biar si siswa atau siapapun yang mengerjakannya tidak bosan. Oke, game selesai. Kita bisa lihat performa kita real time di sini. Kita bisa memberikan reaksi juga. GG bisa itu. Oke. Itu adalah performa atau cara menggunakan quizzes. Dan mungkin kita sebagai tenaga pendidik juga nantinya akan mengalami kemudahan atau mendapatkan kemudahan ketika kita menggunakan quizzes agar si siswa dalam pembelajaran tidak cepat merasa bosan gitu, dan ada game-game interaktif serta fitur-fitur yang terdapat dalam quizzes itu. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan quizzes dan bagaimana cara mengerjakan quiz di quizzes tentang giving and asking opinion dari saya, Dava Mairesa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.